Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Nah, video kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai teorema Pythagoras. Nah, pada video part kedua yang sebelumnya sudah diperkenalkan konsep teorema Pythagoras serta cara penggunaan rumus dari teorema Pythagoras tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas subtopik yang kedua, yaitu triple Pythagoras. Pada subtopik ini diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama dapat menemukan bentuk dari triple Pythagoras dan dapat menentukan jenis-jenis dari segitiga lancip, siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, langsung saja kita akan bahas mengenai topik dari triple Pythagoras ini. Nah, pada triple Pythagoras ini ada yang dinamakan dengan kebalikan dari teorema Pythagoras. Dan dengan situasi dari ketiga kondisi segitiga berikut. Nah, jika diperhatikan pada segitiga yang berwarna hijau, kita perhatikan bahwa sisi B itu lebih kecil dari sisi C, dan sisi C lebih kecil dari sisi A, di mana sisi A ini merupakan sisi miring. Nah, misalkan sisi A merupakan sisi miringnya, sehingga nanti akan berlaku suatu persamaan dari teorema Pythagoras. Begitu pula pada segitiga biru, di sini sisi C-nya yang lebih kecil daripada sisi A, dan sisi B merupakan sisi miringnya. Sedangkan segitiga berwarna ungu, sisi A lebih kecil daripada sisi B, dan sisi C merupakan sisi miringnya. Nah, nanti akan berlaku untuk yang segitiga berwarna hijau. Nah, jika sudut A membentuk sudut 90 derajat, maka kita akan berlakukan teorema Pythagoras seperti ini, disesuaikan dengan yang diketahui pada soal, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, karena A sebagai sisi miringnya. Berikutnya pada segitiga berwarna biru, karena B yang merupakan sisi miring dan sudut B ini merupakan segitiga atau sudut 90 derajat, maka akan berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, untuk segitiga yang berwarna ungu itu akan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat jika sudut C merupakan sudut 90 derajat. Nah, tiga bilangan A, B, dan C dan berlaku di mana sudut C merupakan sisi miring, sudut A lebih kecil daripada sudut B, dan hal tersebut dikatakan Pythagoras, atau tiga bilangan A, B, C tersebut dikatakan triple Pythagoras jika memenuhi persamaan dari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau lebih singkatnya, jika memenuhi persamaan pada rumus teorema Pythagoras tiga bilangan tersebut, maka kita bisa katakan tiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Nah, dari triple Pythagoras tersebut kita bisa menentukan suatu segitiga siku-siku jika sisi-sisinya diketahui. Nah, jika dalam suatu segitiga, kuadrat dari sisi terpanjangnya sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya, maka sudut yang menghadap sisi terpanjang tersebut adalah sudut siku-siku. Nah, lebih memperjelas, perhatikan pada segitiga berwarna ungu ini, sisi C atau sisi AB, sisi C, huruf C kecil ini ya, merupakan sisi terpanjangnya atau merupakan sisi miring. Sisi miring selalu menjadi sisi terpanjang pada segitiga siku-siku ya. Nah, jika diketahui sisi C merupakan sisi terpanjangnya dan AB merupakan sisi-sisi lainnya, nah maka jika berlaku rumus teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang ini ya, maka segitiga ACB tersebut merupakan segitiga siku-siku, dan A, B, C merupakan triple Pythagoras. Jadi berlaku ya, jika dia merupakan triple Pythagoras, maka segitiga tersebut siku-siku. Atau jika memenuhi rumus dari teorema Pythagoras, maka segitiga tersebut juga siku-siku. Nah, berikutnya kita akan menentukan bagaimana segitiga tersebut lancip atau tumpul. Nah, situasi segitiga itu lancip atau tumpul jika ketiga sisi atau ketiga bilangan yang diketahui tidak memenuhi suatu rumus teorema Pythagoras atau tidak termasuk dalam triple Pythagoras.
Nah, jika ketiga sisi-sisi pada segitiga bukan merupakan triple Pythagoras, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Nah, misalkan contoh pada segitiga berwarna hijau ini. Nah, untuk segitiga ABC ini, panjang sisi A, B, C, dan C misalkan merupakan sisi terpanjangnya. Misalkan C yang ini merupakan sisi terpanjang, maka berlaku C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip di sudut atau di titik C. Nah, maksudnya bagaimananya? Jika sisi terpanjang ini kita kuadratkan dan nilainya lebih kecil dari hasil penjumlahan A kuadrat dan B kuadrat, maka kita bisa simpulkan segitiga ABC ini merupakan segitiga lancip. Atau sebaliknya. Nah, jika misalkan kuadrat dari sisi terpanjangnya itu lebih besar dari penjumlahan A kuadrat dan B kuadratnya, maka segitiga tersebut bisa kita katakan segitiga tumpul. Untuk lebih memperjelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui segitiga ABC berwarna kuning pada gambar dan memiliki sisi-sisi 20, 16, dan 12. Nah, kita tentukan sisi terpanjangnya yaitu 20 ya. Ini 20. Nah, 20 ini kita anggap C. Karena kita sepakati dulu bahwa sisi terpanjang itu kita misalkan C biar lebih mudah untuk diingat. Nah, kita perhatikan apakah dia berlaku suatu teorema Pythagoras atau tidak. Nah, kita perhatikan untuk ini C kuadrat, 20 kuadrat, dan misalkan 12-nya adalah A, 16-nya misalkan adalah B. Nah, ternyata setelah dihitung bahwa ini C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi nilainya sama, sehingga karena berlaku pada rumus teorema Pythagoras dan 12, 16, 20 ini juga merupakan triple Pythagoras. Maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya tentu di C. Ya, sudut siku-siku berada di depan sisi terpanjang, yaitu di sini ya. Nah, ini. Sisi terpanjangnya itu AB itu. Jadi kita bisa simpulkan segitiga ABC berwarna kuning ini adalah segitiga siku-siku. Contoh berikutnya, misalkan suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya adalah 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul? Nah, kita lihat yang terpanjang yaitu 38 cm ya. Ini kita anggap sebagai C kuadrat. Dan ini bukan C kuadrat ya. C maksudnya. C saja. Nah, kita anggap sebagai C. Dan 17 cm ini kita anggap sebagai A, 25 cm ini kita anggap sebagai B. Oke, kita lanjutkan, kita cek dulu C pangkat 2-nya ya. Jadi C pangkat 2-nya itu 38 pangkat 2 bernilai 1444. Dan kita cek juga A kuadrat tambah B kuadratnya, 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat, kita peroleh 914. Nah, ternyata C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena dia tidak sama, sudah pasti dia bukan segitiga siku-siku antara lancip atau segitiga tumpul ya. Nah, kita bandingkan sekarang apakah C kuadratnya ini lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat atau lebih kecil. Nah, kita lihat nih C kuadratnya 1444, sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat yaitu 914. Nah, sudah terlihat jelas ya bahwa C kuadratnya lebih besar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Kita tes pemahaman kalian mengenai cara menentukan jenis segitiga menggunakan konsep dari kebalikan teorema Pythagoras. Silakan kalian bisa coba dua soal berikut. Jika kalian ada yang belum paham bisa tanya dan tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti di video part selanjutnya kita akan lanjutkan ke subtopik yang terakhir, yaitu subtopik ketiga,
tentang segitiga istimewa. Semoga kalian paham dan bermanfaat ilmu yang kalian dapatkan pada video kali ini. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye-bye.